Orang ini mau ngapain sih? Mau loncat ke sungai? Bro, berdiri setinggi itu bahaya. Cepat turun. Eneke, ada masalah apa? Jangan nekat, kamu masih muda. Suruh Gong Yue temui aku. Masalah apapun, bicara setelah turun. Setuju? Aku bilang suruh Gong Yue datang. Siapa kenal Gong Yue? Gong Yue, CEO wanita itu? Hadirin sekalian, saya umumkan, mulai hari ini, Grup Tianlang, resmi berganti nama, Grup Keluarga Gong. Eneke, kamu cuma kurif. Cari ketua grup Gong buat apa? Baik, tenang dulu, jangan emosi. Kami akan cari solusi. Semua tag grupnya. Grup Tianlang, ini nyawa taruhannya. Yue, akhirnya kamu datang. Stop recam. Stop. Ini pelanggaran. Hak cipta CEO Gong. Cabut sebelum kena gugatan. Yue, kenapa tidak dibalas? Aku sudah kasih 10.000 rupiah hasil kerja, semua untukmu. Diam, Guming. Kau hina Yue? Yue sekarang Direktur Grup Tianlang. Gaji 10 juta per bulan. Malu-maluin. Ini, berapa penjamlannya, hasil keringatku sendiri. Yue, bukannya katamu, kalau aku keluar sini, aku bukan apa-apa, lihat, sekarang aku buktikan. Jadi, 10 juta darimu, sudah maksimal ya, ditambah 0 pun, tak akan lebih dari, penghasilan Zhang Tao. Karena ku berikan grup Tianlang, padamu. Kamu menyesal, aku tak paksakan, ini pilihanmu. Tidak. Yue, aku tak menyesal, asal kau mau bersamaku, aku bisa berkorban lebih. Bahkan nyawaku. Napeng katawa? Ku beritahu, Yue sekarang suka padamu, tapi dia pasti kembali. Guming, aku datang hari ini, untuk memberitahumu, aku dan Zhang Tao, sudah menikah. Tak mungkin. Yue tidak mungkin kan? Napeng? Yue, apa pengorbananku, masih kurang? Warisan 3 generasi keluargaku, sudah kuberikan, mau apa lagi? Lihat, semua pengorbananmu, ada syaratnya. Perusahaan miliaran ini kau beri, buat mengkhianati cintaku ini, ku jelaskan padamu. Tak mungkin. Yue, kalau kau rasa tak cukup ku sayangi kau, aku bisa buktikan, bahkan korbankan nyawaku. Sanggup. Buktikan, Guming. Waktu jadi CEO Tianlang dulu, nyawamu masih berharga. Sekarang, nyawa sampah. Mau bukti pakai apa? Loncat atau enggak? Loncat aja. Gue juga gak bakal ngurus mayat. Yue, kita sudah lama bersama, benar tak pernah sukai aku? Guming, gue paling benci sikapmu, yang tak tahu malu ini. Kayak anjing peleheran, selalu ngekorin gue. Jangan hina anjing. Anjing kasih dunia menilot. Yue, berhenti bercanda dong. Yudahin main-mainnya. Kau benar-benar penjilat. Jilat-jilat sampai sekarang. Sampai habis semuanya. Masih tak sadar diri. Tahu gak bapakmu mati gimana? Sekarang ku berani jujur padamu. Kimation ayamu. Cuma rencana UR menyuruh satpam. Ganti campus rem diam-diam. Tidak mungkin, pasti kau yang menyuruh Yue, sudah pasti kau. Bajingan, pukul aku, berdiri. Tak mungkin, Yue, katakan ini semua bohong. Ini fakta sebenarnya. Semua ini rancanganku. Ayahmu yang tak berguna harus mati, agar kau bisa mewarisi Tianlang Group. Dengan begini, Tianlang Group tak akan jatuh ke tanganku.
Aku tak percaya. Tak percaya. Baiklah, percaya atau tidak, ku beritahu, mulai hari ini, Tianlang Group resmi berganti nama, Gong Group, usaha 3 generasi keluargamu, yang dibangun susah payah, hancur di tangan, pengejar wanita seperti, jika aku jadi kau, malu untuk hidup lagi. Sayang, orang ini, aku jijik melihatnya, ayo pergi. Pergi. Di hidup ini, aku sudah mengorbankan segalanya. Untuk wanita yang tak mencintaiku, aku menghancurkan usaha keluarga Gu selama 3 generasi. Ayahku tewas mengenaskan karenaku. Hidupku sendiri tak akan pernah bisa bangkit lagi. Guming, kau ini anjing penjilat yang sombong. Kau tega mengkhianati keluarga Gu. Kau tega mengkhianati dirimu sendiri. Kau tega pada ayahmu yang mati mengenaskan. Kau tidak akan mati dengan baik. Guming. Tan Qingran, orang yang paling kusakiti di hidup ini, adalah dia. Aku tega menyakiti orang yang mencintaiku, hanya demi Gong Yuer. Kuangkurkan jia sepenuhnya. Guming, turunlah. Jangan lakukan hal bodoh. Aku akan selalu membantumu, akan tetap di sisimu, membantumu. Qingran, semua ini adalah konsekuensi perbuatanku sendiri. Guming. Guming, turunlah, aku mohon. Qingran, bahagialah jika ada kehidupan selanjutnya. Guming. Aku terlahir kembali. Guming. 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 Kau tuli, Zhang Tao tidak bawa jas, lepaskan panyamu, untuk dipakainya. Di kehidupan lalu, demi mengejar Gong Yuer, aku mengikuti semua perintahnya, jadi pegawai rendahan di perusahaan keluarga, menjadi anjing penjilatnya, mengangkatnya jadi CEO yang dijunjung tinggi, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Di kehidupan ini, aku takkan jadi penjilat lagi. Diam ayah pain, lepas cepat, kalau sampai terlambat acara penghargaanku, kuberi kamu konsekuensi. Kau suruh Sang Tao pakai bajuku? Ada masalah? Gak ngerti bahasa manusia ya? Guming, CEO Gong minta jasmu. Ini kehormatan untukmu. Masih belum bisa baca situasi? Mau pakai jas? Gak bisa beli sendiri? Pakai jasku. Kau pantas. Sengaja cari perhatian. Mau menarik perhatian CEO Gongnya? Trik baru si penjilat. Ngapain banyak bicara dengannya? Jasku ini, kau gak sanggup pakai. Guming, apa maksudmu? Berani kau dorong aku? Emang gak paham bahasa manusia? Kubelang, kau pakai jasku, masih belum layak. Oh iya. Sebaiknya kau pakai baju tukang kebersihan. Lagian dulu kan emang, kerjaanmu ini. Guming, kau suruh aku pakai baju tukang sampah. Mau kemana? Ikut acara penghargaan dong. Tahun 2023, Grup Tianlang, upacara penghargaan karyawan berprestasi, sekarang dimulai. Marie Sambu, karyawan berprestasi pertama, tim keamanan, Direktur Utama Gong Tian Kiao, dan Kapten tim keamannya, Wang Kai. Duduk manis, Wang Chai. Ayo kita terima penghargaan hari ini. Duduk, duduk. Apa perusahaan kita sudah kehabisan karyawan, sampai harus pakai anjing, jadi kapten keamanan? Kamu belum tahu ceritanya kan? Anjing ini bukan sembarang anjing.
Dibesarkan langsung oleh Pak Direktur, maskot perusahaan, Pembawa Keberuntungan. Selanjutnya, Manajer HRD, Huang Ying. Tepuk tangan. Ayo jalan. Pintar sekali, nanti ibu belikan permen. Halo semuanya, saya Huang Ying. Ini anak saya. Itu siapa? Anak manajer Huang, cuma anak kecil. Selanjutnya, Kepala Departemen Purchasing, Li Qiang. Mari kita sambut. Benar kata pepatah, satu sukses, semua ikut. Hari ini kita beri penghargaan pada yang berdedikasi untuk perusahaan, para karyawan terbaik. Tepuk tangan meriah. Terima kasih. Makasih Om. Karen. Terima kasih. Gong Yuer, mereka ini karyawan berprestasi? Gu Ming, maksudmu apa? Aku bilang, acara penghargaan hari ini, aku tidak setuju. Aku bilang, upacara penghargaan hari ini, aku nggak setuju. Kamu nggak setuju? Jangan-jangan karena nggak jadi karyawan teladan, terus jadi iri ya? IRI. Aku cuma mau tahu, mereka ini bisa jadi karyawan teladan. Emang karena kemampuan mereka, atau cuma karena mereka? Kerabatmu, Gong Yue? Gu Ming, jangan asal ngomong. Upacara hari ini cuma untuk staff senior Ayah. Direktur Gong ngasih izin khusus ke staff junior. Bukannya berterima kasih, malah mau bikin ribut? Iya nih, kamu cuma anak buah. Direktur Gong aja, kami kan orang pilihan langsung beliau. Dasar sok tahu. Gong Yue, jelasin ke mereka, kriteria peserta upacara ini, apa aku boleh tentuin? Kriterianya sudah aku tentukan. Kamu, mending diam aja. Kalau enggak, Mau diapain lagi? Suruh pergi, atau pecat aku? Gu Ming, kalau masih lanjut ribut, besok-besok, jangan harap aku ngomong lagi. Aku malah mending, jangan ngomong ke aku lagi. Guming, sok kasar lu. Kira Direktur Gong nggak berani pecat lu? Pecat aku? Coba tanya dia berani nggak? Ini acara penghargaan. Kalau masih ribut, sana pergi. Nggak aku panggil satpam. Ok, aku hari ini justru nggak mau pergi. Ayahmu yang satpam kan ada di sini. Aku penasaran, dia bisa ngapain? Gu Ming, kamu maksudnya apa sih? Sengaja cari masalah sama direktur, iya kan? Kalian yang nyusahin aku. Gong Yue, jelasin ke semua orang. Aku ngerti, Gu Ming. Kamu cuma mau cari perhatian sama aku kan? Denggeja, ini cuma bikin aku muak. Kebetulan, aku juga muak sama kamu. Keseberengku ada batasnya. Cepat pergi sekarang. Aku hitung sampai 3. Kalau enggak, nanti kamu yang susah. 1, 2. Satpam datang. Guming, berani-beraninya kau tidak menghormati Direktur Gong. Cepat minta maaf dan duduk. Kau tidak akan pernah jadi karyawan terbaik. Paman Gong. Kau sudah bertahun-tahun jadi satpam di sini kan? Kau tidak tahu pemilik perusahaan ini siapa? Menurutmu, aku butuh gelar karyawan terbaik? Guming, kau tidak tahu sopan santun. Menurut kau terlalu picik. Terlalu fokus pada hal sepele. UER selalu memikirkanmu, tapi sifatmu harus diubah. Lelaki sepertimu, dengki seperti ini, mana bisa sukses? Kau cuma satpam penjaga pintu, tak pantas kau menggurui aku. Guming, Direktur Gong masih memberimu muka, tidak mengusirmu keluar. Sudah sangat baik, kau jangan tak tahu diri. Membuangku keluar? Dia tak berhak melakukan itu. Gu Ming, jika kau mengacau di acara ini untuk menarik perhatianku, ketahuilah, itu tidak akan berhasil. Gu Ming, kau hanya iri karena dia dapat penghargaan dari tangan Direktur Gong. Kau hanya menyalak seperti anjing tak berdaya. Sungguh kau peragakan dengan sempurna.
Guming, jika kau masih bercokol di sini, aku akan semakin muak padamu. Pensi. Yang tak tahu diri itu kau. Semuanya, mereka bertiga, dipecat mulai sekarang. Guming, apa yang kamu katakan? Mereka tidak layak bekerja di perusahaan. Apa masalahnya jika saya pecat mereka? Kamu, berdasarkan apa kau bilang kami tidak layak? Kamu, manajer pengadaan ya? Kalau begitu saya tanya, perlengkapan yang dibeli perusahaan, dibeli dari perusahaan mana? Berapa jumlahnya? Berapa harganya? Selain main kartu tiap hari di kantor, membawa puluhan porsi dari kantin, lalu pulang, apalagi yang bisa kau lakukan? Kamu bohong. Itu semua hasil negosiasi dari meja minum. Meja mana? Laporan pengeluaran 20,000 sebulan. Tiap hari makan-makan. Menurutku itu buat minum-minum. Kamu, berdasarkan hak apa? Dan kamu, manajer HR, tidak pernah baca satu buku pun. Bahasa Mandarin saja tidak bisa. Saat wawancara cuma bisa tanya, mau nikah dengan anak bodohmu? HR seperti kamu, benar-benar tidak manusiawi. Dan, ini karyawan berprestasi yang kamu puji? Apakah semua karyawan Tianlang Group kalah dengan seekor anjing? Para senior ini punya keahlian masing-masing. Jangan melihat orang dengan prasangka. Li Qiang, ahli dalam bidang minuman, untuk memenuhi preferensi klien, memahami kebutuhan pelanggan. Huang Ying, untuk menguji integritas karyawan, membawa anaknya ke perusahaan sebagai ujian. Bahkan Wang Chai, setiap hari datang kerja dengan menjaga pintu perusahaan. Lalu kamu, pikiran sempit. Apalagi yang bisa kau lakukan selain iri? Inilah alasannya. Kenapa kamu tidak bisa jadi karyawan berprestasi? Ucapan yang bagus. Masuk akal. Guming. Orang yang punya kelebihan masing-masing, sementara kamu hanya bisa. Benar, kurasa yang harus dipecat itu kamu. Kalau tidak diberi pelajaran, kau akan lupa diri. Benar, bagaimana pun dia berilah. Hanya jadi amukan tak berdaya. Dengan keadaan seperti ini, seumur hidup tidak akan bisa sejajar dengan Direktur Gong. Guming, manusia, yang paling penting adalah tahu posisi diri sendiri. Para senior ini, semua adalah orang-orang berbakat yang Direktur Gong temukan. Lalu kamu, seumur hidup cuma jadi anjing peliharaan. Hidupmu ini tidak akan pernah jadi karyawan berprestasi. Ya, hidupku ini tidak akan pernah menjadi karyawan berprestasi. Manusia yang berharga adalah kesadaran diri. Karena sudah tahu salah, ambilkan cek itu. Aku izinkan kau mewakiliku, memberi penghargaan pada karyawan. Baiklah. Sudah kuduga, cukup beri sedikit iming-iming. Si anjing peliharaan ini tidak akan berani melawanku. Pergilah, beri mereka penghargaan. Yuangnya. Uang dari grup Tianlang tidak akan diberikan ke orang jahat seperti kalian. Kau lelaki jahat. Kamu berani merobek uang saya? Guming, kamu dipcat. Guming, kamu dipcat. Gong Tianxiao, apa kamu mau memberontak? Guming, di depan banyak orang seperti ini, kamu mempermalukan Yuer. Kamu tak takut Yuer tidak mau mengabaikanmu selamanya? Dia mau mengabaikan atau tidak, apa urusanku? Lepaskan aku. Gong Yuer, apa kamu tidak bisa bedakan siapa presiden grup ini? Turun sekarang juga. Sudah berapa kali Pak Gong bersikap baik padamu? Jangan sok penting, masih berani minta Pak Gong turun? Sudah dipecat. Ngapain masih nongkrong di sini? Cepat pergi. Benar. Guming, kalau kamu masih mau ikut-ikutanku, sekarang juga berlutut di pintu. Tunggu sampai rapat selesai. Baru aku pikir mau maafin atau tidak. Baik, sekarang juga. Turun dari sana. Aku juga akan pikir-pikir, mau memaafkanmu atau tidak. Dasar apa kamu berhak memaafkan Pak Gong? Kesalahan apa yang Pak Gong buat? Kesalahan terbesar Pak Gong adalah terlalu baik pada penggembirmu ini. Benar. Penggembir harusnya berlaku seperti penggembir. Guming, cepat berlutut. Baik. Baik. Kalian lihat bayi-bayi, Pak Gong yang kalian puja ini, akan turun dengan memalukan nanti, lalu memohon dengkul aku naik.
Halo, Ayah. Grup Tianlang kita ini, pemiliknya Marga Gu, atau Marga Gong. Aku tahu ayah, masih ingat hubungan lama, tapi keluarga Gong, sudah tidak tahu menghargai. Gila, benar-benar gila. Mending kita jauhi dia, nanti. Halo, Direktur Gu. Iya, ini saya. Baik, mengerti. Ya, Direktur Gu. Tuan Muda Gu, silakan naik panggung. Gu Ming, buat apa memperbesar masalah, bahkan melapor ke atasan, maluin UER di depan umum? Masalah kecil diperbesar, kalau tak ku beri pelajaran, kalian anggap aku bercanda. Aku takkan pendam kesalahanmu. Hari ini, kubiarkan kau beri penghargaan pada staf terbaik, Saracen Trophy. Sio Gong benar dua murah hati. Gu Ming, kau harusnya bersyukur. Gu Ming, cepat sujud terima kasih. Beliau sangat pengampun. Gu Ming, kalau berani bicara sembarangan, aku takkan pedulikanmu lagi. Jangan keterlaluan. Tak pedulikan aku, kau pikir aku peduli? Hadirin sekalian, acara penghargaan hari ini, menurutku tak perlu dilanjutkan lagi. Jia Zhila, ini acara Sio Gong, tak perlu dilanjutkan. Apa maksudnya ini? Gu Ming, apa yang kau lakukan? Ini acara YG kuadakan. Atas dasar apa kau batalkan? Kau YG adakan? Lupa grup ini milik siapa? Mau kuumumkan ke semua orang? Gu Ming, apa tujuanmu sebenarnya? Semuanya, aku umumkan, acara penghargaan hari ini dibatalkan. Batalkan upacara penghargaan. Siapa kamu? Kamu cuma karyawan kecil di perusahaan. Berani-beraninya. Memang, kamu kan cuma penjilat. Sok penting sekali. Coba lihat, wayamu di cermin. Direktur Gong, kasih kamu kerjaan. Berani main kasar? Kami sudah berkorban untuk perusahaan ini. Bonus penghargaan ini harusnya untuk kami. Mau kasih siapa lagi? Banyak talenta di Tianlang Group. Contohnya Qingran. Lulusan Universitas Top. Dia membantu teknologi impor, perluas bisnis luar negeri. Orang seperti inilah yang pantas di panggung, sedangkan kalian tidak pantas. Baik-baik, Ma, aku mau dia jadi istriku. Li Qiang, Huang Eng, kalian berdua tidak memenuhi standar perekrutan. Kalian Dipecat. Aku diangkat langsung oleh Direktur Gong. Berdasarkan apa kau memecat kami? Benar, keterlaluan kau ini. Kurang ajar, dasar otak udang. Memang cocok jadi pasangan, sama-sama brengsek. Keluarga kalian aneh bin ajaib. Mulai sekarang, jangan masuk kantor lagi. Kalian bertiga, dilarang mendekati Tianlang Group. Kamu. Gu Ming, kita kan satu tim. Bicaralah baik-baik. Jangan mempermalukan diri. Selesaikan urusan internal kalian. Baiklah. Gu Ming, aku kenal baik dengannya. Kami teman sejak kecil. Tapi sekarang dia semakin keterlaluan, sombong sekali. Tenang, insiden hari ini akan ku selesaikan dengan baik. Benar, benar. Sudah bubar, rapat selesai, bubar. Gu Ming, hari ini kau membuatku dipermalukan depan semua orang. Malu sekali, nanti kau berlutut memohon. Aku tetap tak akan maafkan. Halo, Manager Zhang. Acara tahunan perusahaan tahun ini di Jinxiu kan? Ya, tolong pesan mawar impor, dekorasi venue, beli juga cincin berlian. Ya, aku akan melamar. Rupanya si penjilat ini berubah untuk pura-pura kasar ke UER. Sebagai persiapan lamaran di acara tahunan, strategi licik, mawar impor, cincin berlian, rencana matang untuk menjeratnya. Kak Gong, menurutmu apa statusnya? Berdasar apa dia berani memecat kita? Iya juga, aku belum siapin uang nikah anakku. Ini
gimana sih? Duduk dulu. Dia ini, cuma anak pembantu saya, ayahnya punya hubungan baik denganku, aku kasih dia muka, tapi jangan sampai dia, semena-mena padamu, jangan lupa, kita satu kampung, kalau sampai desas-desus, jangan salahin kami, nanti tak bela. Benar. Masalah kecil, nanti, aku yang urus, hari ini, makan saja dulu, Tante Li. Supnya mana, coba kita cicip. Belum, matang betul. Ambil semua anggur. Ini. Lafai tahun 82, ini barang mewah, lebih mahal dari Moutai. Lihatlah. Anak Tian Kiao ini hebat sekali, punya rumah besar, ditemani pembantu, tiap hari. Bagus, gol, yes. Gong Tianxiao, siapa suruh bawa mereka masuk? Guming pulang, cepat, ambil sup salep darah. Didinginkan, untuk UER nanti. Tuan muda, bunga salep itu, Bapak siapkan khusus, seharga puluhan juta. Aku cari merpati premium, untuk nutrisi. Gong Tianxiao, siapa yang izinkan mereka? Bawa saudara nonton, sekalian makan, ada masalah? Memang kenapa? Anggur yang kalian minum, koleksi ayahku, Lafite kelas atas. Lagi pola, meja ini ayah beli, dari luar negeri, dengan harga selangit. Gong Tianxiao. Kau cuma, satpam pintu gerbang, berani menikmati ini, bawa mereka lagi. Kak Gong, katanya dia, anak pembantu kalian, kau malah jadi satpamnya? Iya nih, ini yang mana? Yang bener sih? Apa maksudnya satpam? Aku calon ayah mertuamu. Guming, jangan cari masalah denganku. Kukira hebat sekali, berani bicara begitu pada majikan, Kakak Gong. Sudah tidak diusir, itu sudah sangat baik. Menggeserku? Gong Tianxiao, kau punya kemampuan, kok aku tidak tahu? Mereka tidak mau, bukan tidak bisa. Kakak Gong, dan UER sudah baik padamu, kau benar-benar tak tahu terima kasih. Sudahlah, cepat sajikan supnya. Aku ambil. Cicipi, rasanya enak. Enak kan, datang tiap hari ya. Dejeng merpati ku simpan untuk cepat makan. Terima kasih Tante Li. Ngomong apa sih? Ini memang hakmu. Cepat makan, tuan muda. Kalian ngapain? Bagus, kau berani menyimpan daging, diam-diam untuknya, keterlaluan kau. Ini memang. Kau ngapain? Ngapain? Dia cuma pembantu, berani mencuri makanan, masih berani sok. Lalu kau punya muka apa? Tante Li kan sudah, orang keluarga kita, lalu kamu, bersik hak minum sop ini? Guming, ngapain lu? Parasada mat. Tante Ying, lihat baju-baju ini, mana yang cocok buatku? Yang ini yang dipakai, paling cantik sih. Tante Li. Cuci baju-baju ini, setelah selesai, taruh di walk-in closetku. Oja, barang seasonal baru juga ku beli. Jangan lupa ambil di butik. Sekalian, booking manicurist premium. Cepat Kalian bertiga ngapain berdiri? Duduklah. Ayo pergi. Tante Ying, mau manicure juga enggak? Sekalian styling, rambut, lalu facial treatment. Datang saja ke rumah, jangan sungkan-sungkan ya. Santai aja. Ini, boleh nggak sih? Tenang saja, siap meluncur kapanpun. Tante Li, Telepon Creative Director, buat styling ke Tante Ying. Taki.
Tapi apaan sih? Ngapain lihat dia? Aku suruh apa ya harus dilakukan, lambat banget. Nggak mau kerja ya minggir. Tante Li hari ini nggak kemana-mana. Gumeng, lo yang ngomong kapan? Apa yang kukatakan masih belum jelas? Camel, tidak pantas menyuruh-nyuruh Tante Li senaknya. Ini urusanmu apa? Jangan-jangan, dia ibumu? Tante Li yang membesarkanku sejak kecil. Dia hatiku. Dia sudah seperti ibu kandungku. Tidak perlu, biar aku saja yang pergi. Jangan sampai karena aku. Kalian bertengkar dengan UER. Di kehidupan sebelumnya, aku memecat Tante Li karena Gong Yuer, membuatnya kehilangan pekerjaan di usia tua. Di hidup ini, aku akan merawatnya sampai akhir. Sungguh kisah ibu dan anak yang mengharukan. Kamu memang, anak pembantu ini. Aku tak mengerti. Hari ini, berani-beraninya kamu mengancam, akan memecat kami. Benar, UER. Dia tadi mau mencuri supmu untuk anaknya. Orang seperti ini, mengapa masih dipertahankan? Betul. Diam saja melakukan apa? Cepat tak bisa kerja ya pergi. Yang harus pergi itu Gumeng, kamu sengaja cari masalah ya? Hari ini upacara penghargaan dibatalkan, dan lancang bicara ke ayahku. Masalah ini belum kubicarakan denganmu. Benar, hari ini mau mengusir kami keluar. Berani dia, Jia memberontak. Gong Yuer, kamu benar-benar menganggap diri sebagai tuan rumah di sini? Rumahmu rumahku, setelah menikah kita satu keluarga. Guming, minta maaf ke Yueyu. Kalian ayah anak ini, sungguh aneh luar biasa. Gumeng, kamu cari masalah ya? Berkelahi mulut lagi? Entah di sinetron mana, kau belajar trik kotor ini. Tapi kutegaskan padamu, jangan harap menarik perhatianku. Cara ini, tak efektif untukku. Guming, sudah kukatakan, pria harus rendah hati dan tulus. Lihat dirimu yang norak ini, Yueyu. Aku benci tipe pria, yang biasa-biasa saja, tapi sok istimewa. Jika mau Yueyu menyukaimu, berikan seluruh yang kau punya. Persis, terlalu baik padanya. Akibatnya, memanfaatkan kebaikan orang. Memanfaatkan kebaikan orang, baju terbaru yang kau pakai, dibeli pakai kartuku, wine yang diminum ayahmu, juga milik keluarga kami. Bahkan kamu, tanah yang kau injak ini, milik keluarga Gu. Siapa yang memanfaatkan siapa? Kau, aku mengerti, kau cuma cemburu, karena Zhang Tao dekat denganku. Semberbuta, benar, dia lebih tampan lebih romantis. Coba kau introspeksi diri sendiri. Kalau suka Zhang Tao, kenapa tidak ke dia? Ngapain nongkrong di sini? Gumeng, kau yakin? Baik, aku akan menemuinya sekarang. Jangan menyesal nanti. Berdiri. Kukira kau hebat. Baru 3 detik. Sudah takut? Masih pantas disebut pria? Tak peduli kau pergi kemana, tapi semua barang dariku, dari ujung rambut, sampai kaki harus dikembalikan. Jangan mimpi, yang sudah diberikan jadi milikku, tak bisa kau tarik kembali. Begini, lepas satu pakaian. Hubert, 10.000. 100.000, 100.000 per item. 100.000. Cepat, 100.000 ya. Kalong. Sensen. Lagi. Baju, rok, sepatu. Gumeng, kau mau aku telanjang bulat di sini? Guming, di depan banyak orang, kau suruh Yueyu bugil? Apa maksudmu? Kurasa dia hanya ingin memuaskan matanya. Dia yang seperti itu. Walaupun kau telanjang, aku melihat pun enggak. Kamu ngomong apa sih? Kayaknya anak kami UR, nggak ada yang mau. Dia gila, ngomong sembarangan. Kalian pulang dulu, aku yang akan menghajarnya. Tuan muda, ini, Gumeng. Apa maksudmu?
1 juta. Mau lanjut? Baik, Oak, bukannya kamu mau lihat? Ada lagi? Lanjutkan. Sudah puas melihat? Sakit mata. Hamba macam apa berani menertawakan? Pergi sekarang, Yang harus pergi itu kamu. Oh iya, bukannya mau cari Sang Tao? Percayalah. Guming, baju ini sudah kubuka. 3 juta, Barakan. Apa kamu pikir pakaianmu ini bekas, bernilai 3 juta? Aku cuma bercanda, jangan serius amat. Guming, kamu mau begini, aku akan mewakili Direktur Gu, memberimu pelajaran. Boleh saja. Aku penasaran, satpam biasa, bagaimana mau mengajari aku mewakili ayahku? Guming, masalah cinta anak muda, tak pantas ku campuri. Beberapa hari lalu kamu bikin UER marah, aku masih membela. Hari ini, lagi-lagi mempermalukannya di depan umum, menyuruhnya buka baju, memalukannya. Seorang pria, masa melakukan ini? Memang aku salah, tapi ada orang yang tak tahu diri. Harus kubuat dia sadar. Kalau begitu, kamu mendekati UER di satu sisi, di sisi lain dekat dengan cewek lain. UER membenci bajingan sepertimu. Kalau begitu aku mau tanya. Kong Yue, di satu sisi di perusahaan, nikmati fasilitas pakai namaku. Di sisi lain mesra dengan Sang Tao, main mata. Permesran, perempuan macam ini harus dididik. Jangan asal tuduh. Segala yang kumiliki, sudah seharusnya. Oh ya, baiklah, mari kita hitung. Semua masalah ini hari ini. Bibili, ambil tajahan. Baik. Tuan muda. Oktober. Gong Yuer belanja di Chanel Hermes, sebesar Rp400.000. 19 Oktober. Gong Tianqiao masuk kamar Pak Gu tanpa izin, mencoba jam tangan, dan mengambil 1 jam ulis Senardin senilai Rp390.000. November 2. Gong Yue mengambil kartu belanja tak terbatas dari untuk tuan muda, senilai Rp500.000. November 15. Gong Yuer bawa orang ke rumah keluarga Gu, dan izinkan orang ambil 1 botol anggur koleksi Pak Gu, senilai Rp50.000, ditambah biaya makan selama ini. Pergi kau. Guming. Apa maksudmu? Mau hitung utang? Semua kemewahan yang kalian nikmati di sini harus dibayar. Aku, sebagai pria harus lapang dada. Aku hapuskan angka desimalnya. Total sisa utang 3 juta. Bagaimana kalian bayar? Aku tahu maksudmu. Kau sengaja cari wanita buat-buatku cemburu. Taktik itu gagal. Sekarang paksa aku lewat utang? Guming, kau benar-benar menjijikkan. Aku bikinmu jijik? Makananmu, pakaian dan perhiasanmu. Semua pakai uang, aku yang bikin jijik? Kalau mau terus lepas baju. Kau. Karena kau jijik padaku, lebih baik kalian berdua berkemas sekarang. Minggat dari sini. Besok jangan ke kantor lagi. Semua senang. Jangan. UER tidak bermaksud begitu. Dia hanya, lihat kau dekat wanita lain, hatinya sakit. Kau ini, coba tenangkan dia. Minta maaf, dia pasti maafkanmu. Kau mau aku minta maaf? Sekarang kalian yang utang pada, malah suruh aku yang melunak? Kalian berdua, otakmu ada masalah ya? Jaga bicaramu pada ayahku. Sudahlah, diam. Begini saja, Guming, bawa UER, jalan-jalan dan belanja. Bersenang-senanglah, UER, belikan hadiah untuk Guming. Bicaralah baik-baik berdua. Ayah, aku. Sekarang kasih dia sedikit kebaikan, pijat dia biar tenang. Apa kau mau kehilangan pekerjaan, dan diusir dari keluarga Gu? Baiklah. Jangan bikin mual di sini. Aku mau kalian berdua bayar hutang sekarang juga, lalu pergi dari rumah Gu.
Guming, aku beri kebaikan, kau malah mencampakkanku, seumur hidup, takkan kudapakan ekspresi ramah dariku. UER, jangan marah, dia cuma pakai strategi tarik ulur, katanya, Guming mau melamarmu. Sungguh? Tentu saja benar. Bukankah kau suka bunga mawar? Dia sudah pesan mawar dikirim udara, bahkan beli cincin berlian, rencananya di acara tahunan perusahaan. Sudah kuduga rencananya begini, mau kasih kejutan, supaya aku jatuh cinta, dan mau dinikahinya. Anakku, jangan langsung terima. Kalau mau jadi bagian keluarga Gu, minta 50% saham, grup Tianlang sebagai mahar, tolak kalau tidak. Setengah, aku mau Guming, di depan semua karyawan. Perlutat memohon padaku, grup Tianlang, harus diserahkannya padaku. Anakku, usaha ayah tidak sia-sia, ini baru ambisi perempuan sejati. Hello. Tuan Muda, acara tahunan grup Tianlang. Sudah siap semua. Bunga dan cincin berlian yang Tuan minta juga sudah sampai. Baiklah. Ada satu hal lagi. Hari ini grup Haidong. Resepsi pernikahan Bos Hai ingin pindah ke Hotel Jinxiao. Bagaimana menurut Tuan? Harus diatur bagaimana? Bos Hai adalah mitra bisnis penting kami. Proyek luar negeri perusahaan kita masih butuh bantuannya. Kita harus beri dia muka. Atur saja di ballroom sebelah sebagai bentuk hormat dan doa kami. Qingran, malam ini aku pasti akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Super. Jemput Nona Qingran. Oh ya, cincin Tuan Muda Guming. Sudah siap? Sudah siap. Guming, tempat ini dia yang siapkan. Ini mau lamar orang. Malam ini waktunya melamar. Jangan sampai terlambat. Direktur Gong, Guming sebentar, mau melamarmu nih. Ayah, perhiasan-perhiasan ini. Nanti pindahkan ke ruang sebelah. Jangan ganggu persiapan resepsi Bos Hai. Nyonya Gong, Guming akan melamarmu. Apa kamu akan menerimanya? Kamu sudah tahu semuanya? Iya nih, tempat lamaran ini kelihatannya mewah banget ya. Cuma lihat fotonya aja, udah keluar duit banyak. Guming benar-benar royal. Yupakara lamaran. Sewa satu ballroom utuh. Di Hotel Jinxiu pula. Makanya Develong, panutan sih, yang penting majikan senang. Dia pasti rela memberikan segalanya. Nyonya Gong, tolong beritahu kami, apa kamu akan menerimanya? Mana mungkin, aku juga tidak sengaja tahu soal ini. Masak aku mau sama Guming? Aku sudah ada yang kusuka. Nyonya Gong sudah punya pacar? Jangan-jangan. Jangan ngerumpi, Perjila. Si panutan ini, sok merasa dirinya hebat. Berpikir Nyonya Gong, bakal jatuh cinta. Sepanas apapun panutan. Tetaplah seeker anjing. Mana cocok untuk Nyonya Gong? Tapi, dapat dari mana Guming punya uang segitu? Lamaran mewah pek ini. Sinsen lamarannya, jangan-jangan. Menurutmu dia kaya? Kerasa, duitnya itu, curian dari Nyonya Gong. TAPI, kalau menurutku sih, Sinsen lamarannya, paling cuma berlian kecil. Dia tuh, gabungan omong besar tapi kosong. Sepertinya, cuma mau pakai kesempatan ini untuk minta maaf ke Nyonya Gong. Sudah, kalian, pura-pura tidak tahu jangan rusak kejutan yang udah dipersiapkan. Ayah betul. Guming, apa penampilanku? Terlalu berlebihan? Tidak kok, nanti malam ada kejutan spesial. Menantimu, ayo pergi.
Guming masih menggandeng perempuan lain? Gini-ginian berani mau lamar, jadi budak cinta aja gagal. Datang. Datang. Apa? Ini maksudnya apa? Main-main apaan sih? Selamat sore semuanya. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan bersama hasil panen perusahaan tahun ini. Biasanya kan Direktur Gong yang buka acara. Dia berani salib Direktur Gong. Di tahun ini, terima kasih atas kerja keras kalian. Mari kejar prestasi. Lebih baik tahun depan. Guming, kamu hilaya, cuma karyawan kecil. Berani ambil peran Direktur Gong. Cepat turun. Acara tahunan perusahaan. Biasanya bos yang buka acara kan? Gong Yue, menurutmu aku boleh berbicara? Naik panggung cuma mau minta maaf ke aku? Boleh saja. Minta maaf? Kau pikir aku berdiri di sini cuma untuk minta maaf? Wajah, Patek Philippe. Porsche. Kunci mobil Porsche. Ini karya master Prancis Alain yang didesain sendiri, Vinta Sehati. Cuma satu di dunia, kok bisa ada di sini? Semua ini persiapan. Hadiah-hadiah ini kau kirim satu-satu, masih bilang bukan minta maaf? Untukmu. Guming. Cepat minta maaf ke Direktur Gong. Siapa yang tak tahu kau, berusaha keras mengambil hati saya, cuma demi maafkan saya. Sekarang sujud dan minta maaf, baru aku pertimbangkan maafmu. Dengar tidak, cepat berlutut, Direktur Gong kasih kesempatan ini, masih tak mau manfaatkan? Guming, perbuatanmu selama ini, Yue takkan pernah maafkanmu. Tapi ini acara tahunan, lihatlah hadiah-hadiah ini. Dia kasih kesempatan, kalau masih bersikap begitu ke depan kau, takkan bisa mendekatinya lagi. Sikap apa lagi ini? Barang-barang ini, untuk King Ran. Apa? Guming, sudah kuberi kesempatan, jangan berpura-pura bikin marah. Kau pikir aku naksir padamu? Matamu buta ya. Aku tak peduli pada. Guming, sudah cukup drama kau, serahkan 50% saham, Tianlang Group padaku, baru ku mau maafkan. Direktur Gong, kau pikir diri ini, CEO Tianlang Group ya, saham mulu yang diminta, mimpi kau. Cuma beri hadiah receh, lalu ingin kau nikahi aku, jangan harap. Siapa bilang aku mau lamar? Sudah mengaku, sekarang juga, sujud dan minta maaf, mohon pengampunanku, baru kupikirkan jawabannya. Tuan Gu, cincinya datang. Kalau begitu, kita tunggu saja. Tunggu aku kembali. Apa rencana Guming? Jangan-jangan ada kejutan lagi? Mungkin iya. Jangan pikir, Guming bisa jatuh cinta pada. Kau lihat caranya, Maryukutari, ini yang takkan kau raih. Seumur hidupmu. Kau tak pantas untuknya. Dari awal sampai akhir, kau hanya menghinanya, menginjak-injak harga dirinya. Lalu kenapa? Penggagam Sisha, paling setia. Tagamanapun perlakuanku, matanya tetap hanya, memandangku. Nyonya Gong, biar dia lihat, persiapan lamaran Guming, pasti langsung putus asa. Benar juga. Kalau begitu, mari ke ruangan 11, untuk melihat, persiapan lamaran Guming untukku. Ayo. Hotel Jinxiu ini memang hotel nomor 1. Megah sekali, ini. Ini,
Semua bunga asli. Dikirim langsung dari Eropa. Pesta besar seperti ini, cuma untuk lamaran, boros sekali. Ini investasi. Kakak hebat, bisa membesarkan UER. Lihatlah perhatian yang diberikan padanya. Biasa saja, UER mengundang keluarga untuk menjadi saksi. Sekalian kerja di Tianlang. Benarkah? Hora. Ya ampun, hidangan sebanyak ini, pasti mahal harganya. Abalone Lobster, sop ayam ginseng, menu spesial Hotel Jinxiu, Guming benar-benar royal. Nikmati semuanya, makan minum sepuasnya. Jangan sungkan. Silakan duduk. Jangan malu-malu. Duduklah. Nanti saat aku masuk, fotografer Kudijer Kengku, bunga-bunga ini. Ayo mulai makan. Semuanya. Kalian siapa? Berani mengacau pestaku? Kamu siapa lagi? Ini adalah lamaran pernikahanku. Lamaran pernikahanmu? Perhatikan baik-baik, ini pernikahan saya. Kamu Nyonya Hai? Tuan Hai, itu yang bisnisnya, menjangkau luar negeri. Hai Ye yang sangat berkuasa. Ini pernikahannya. Berani mengacau di pernikahanku? Tangkap mereka. Tuan Gu. Tuan Gu. Sensenya? Manager Zhang, ada masalah. Ada keributan di ballroom. Ayo periksa. Ini mustahil, bukannya katamu. Semua ini kejutan dari Gumi. Antaku, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Nyonya Hai, kami dari keluarga Gu. Kau hengkerkan pernikahanku, tak peduli siapa kau, pukuli mereka. Dasar perempuan, berani-beraninya kau pukul ayahku. Nanti saat Guming datang, kau akan celaka. Nyonya Hai, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kau ini, putri keluarga Song? Kalian berdua saling kenal? Guming sengaja menyuruh orang menakutiku, biar orang berpikir dia sangat populer, lalu memaksaku menikahinya. Ini semua persiapan Guming untukku. Tunggu Guming datang. Guming. Guming. Kau biarkan wanita ini. Lepaskan air. Siapa yang kau maksud? Potong tangannya. Apa yang kau lakukan? Guming, kau berani biarkan mereka menggangguku? Saya, wanita ini bawa orang, mengacau pernikahan kita. Bilang ini, acara lamarannya. Tuan Gu, inikah wanita yang akan kau lamar? Bukan, dia tidak ada hubungan sama sekali denganku. Guming, jelas-jelas kau sendiri yang bilang. Ini persiapanmu untuk UR. Sebagai acara lamaran. Sekarang Tuan Hai sudah tahu kebohonganmu. Kau tidak berani mengaku. Kau ini lelaki atau bukan? Benar. Dulu di kantor, selalu berlaku seperti laki-laki penjilat. Sekarang berbuat masalah, bisa berubah sikap secepat ini. Dia cuma ingin cuci tangan dari nona penjilat kelas kakap, tidak punya harga diri. Guming, segera bersujud minta maaf ke Tuan Hai. Guming, sekarang ku beri kau kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf, atau seumur hidup takkan kunikahi kau. Kalian Piker. Ini persiapanku untuk Gong Yue, sebagai upacara lamaran. Gong Yue, kau gila ya? Aku bahkan tidak mencintai. Mana mungkin aku melamarmu? Tidak mungkin, kau jelas-jelas memesan cincin. Aku memang bawa cincin. Sudah kuduga, Guming dari awal sampai akhir, selalu jadi pelukis bayanganku. Lihat banyaknya orang di sini hari ini. Cepat berlutut dan lamar aku. Tunjukin betapa kau pejelai. Kau, yakin mau aku lakukan ini? Tentu, aku tahu betapa kau mencintaiku. Dengan banyaknya saksi hari ini, kau tak mungkin berpura-pura. Ini. Guming, kau mau melamarku dengan barang murahan, seperti ini? Guming. Kau, apa maksudmu ini? Dulu keluargamu pernah menolong kami. Kalian sudah bekerja di sini, bertahun-tahun lamanya. Meski tak berjasa besar, tapi sudah berusaha keras. Jika mau cincinnya, ambil saja. Guming, berani-beraninya kau menghinaku. Ini keterlaluan. Masih ada yang lebih parah.
Ching Ran, awalnya aku siapkan kejutan untukmu di acara tahunan, tapi sekarang harus kusampaikan langsung. Terima kasih untuk semua pengorbananmu selama ini. Aku bersumpah, mulai sekarang hanya kau yang kucinta. Hanya untukmu segalanya. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Bagus, sangat bagus. Kami tunggu. Minum anggur pernikahan putra. T-Online Group Dan Putri Song. Tapi, kalian harus minum milik kami dulu. Putra, Guming adalah putra Tianlang Group. Lalu, Gong Yue. Gong Yue, sampai kapan kau mau berpura-pura? Saya adalah Presiden Direktur Grup Tianlang. Guming, jangan coba mengalihkan isu. Gong Yue, apa kamu sudah kehilangan akal? Masih mengira diri sebagai Presiden Direktur? Kerahwila. Ayamu Gong Tianxiao, hanyalah seorang pelayan di keluarga kami. Saya adalah putri pewaris Guming, masih ingatkan, keluarga Gong pernah menolong keluarga Gu, beginikah cara memperlakukan UER? Gong Tianxiao. Pak Gu. Pak Gu, lama tidak bertemu. Gong Tianxiao, dulu waktu saya dikejar musuh, nyaris tak punya harapan. Kau memberiku semangkak nasi. Maka, selama bertahun-tahun, saya biarkanmu dan putrimu tinggal di keluarga Gu, menikmati fasilitas setara anak kandungku. Sayangnya, kau lupa jati dirimu. Tak hanya boros, bahkan kau biarkan putrimu menggantikan posisi Guming sebagai direktur, berusaha merebut grup Tianlang. Kau makin keterlaluan. Bukannya dia bilang, dirinya bos besar, rupanya selama ini bohong. Ya ampun, kita semua ditipunya. Ini adalah catatan semua pengeluaranmu di keluarga Gu. Totalnya, 97 juta. Atas dasar balas budi, kau cukup bayar 3 juta saja. Lunesai Hatong, pergi dari keluarga Gu, baru bisa kumohon pada Pak Hai untuk pengampunanmu, biar kau selamat. Pak Gu, ampunilah saya berjanji, akan berubah, Pak Gu. Sudah lama ku peringatkan, semua ini terjadi karena ulah kalian sendiri. Pak Gu. Pak Gu. UER, kumohon padanya, cepat mohon ampun. Apa hubunganku dengan ini semua? UER, aku ayahmu, bagaimana bisa? Pergi. Gong Yue, Gong Tianqiao, melakukan pencurian aset pribadi keluarga Gu, dalam jumlah besar. Bawa pergi. Bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Tuan Gu, Tuan Gu, Tuan Gu. Tuan Gu. Zhang Tao. Bukankah kau juga benci Guming? Aku bisa menikahimu. Tuan Gu, aku tidak satu kelompok dengannya. Jangan salah paham. Gong Yue, aku lupa memberitahumu. Zhang Tao yang kau sukai, cuma anak putus sekolah SMA, yang kerja sebagai tukang bersih-bersih. Kau harap dia bisa bayar utangmu? Kita sudah janji, kita akan... Diam, kalau bukan karena kau bilang, kau yakin bisa jadi direktur grup Tianlang, aku takkan mau dengan wanita sepertimu. Akulah direktur grup Tianlang, aku memang... Kalian, katakan, apakah aku ini benar-benar direktur grup Tianlang atau bukan? Aku umumkan, mulai hari ini, Gong Yue, Zhang Tao, dipecat dari grup Tianlang. Mereka akan diblokir di industri ini. Tuan Gu, Tuan Muda Gu. Aku hanya tertipu oleh wanita ini. Semua ini karena kau. Zhang Tao, berani-beraninya kau pukul aku. Tuan Muda Gu, aku hanya dibutakan oleh wanita ini. Aku akan selalu patuh pada. Bisakah Tuan memaafkan kesalahanku sebelumnya? Bawa dia pergi. Tuan Gu, maafkan aku. Tuan Gu, Tuan Gu, Tuan Gu. Gong Yue, dasar jahat, kau akan mati sia-sia. Kenapa bisa begini? Dia kan penggemar beratku. Penggemar hanya boleh mencintaiku. Akulah wanita kaya. Akulah direktur grup Tianlang. Kalian, apa arti kalian ini? Sinsen. Cincin ini milikku. Milikku. Guming, Guming, aku mencintaimu. Bukankah kau mencintaiku?
Sekarang ku beri kau kesempatan. Berlutut dan lamarlah aku. Aku akan langsung terima. Aku setuju. Sinsinku, milikku, Sinsin. Dia sudah gila. Dia tenggelam dalam dunia imajinasinya. Kini mimpi indahnya dibongkar. Itu salah sendiri. Pakku, kedatanganmu terlambat. Enta, putramu Peruzan, melamar putri keluarga Song. Sudah tunangan. Kini kau punya menantu perempuan. Tak kusangka, dia sudah dewasa. Dulu kau selalu, Niko pada Gong Yue, King Ran yang sempurna, di depanmu. Tak kau sadari. Bikin gelisah saja. Sekarang sempurna, semua bahagia. Aku dapat menantu secantik Qing Ran. Dia juga makin bijaksana. Aku bisa serahkan grup Tianlang ke tangannya. Aku bisa pensiun nyaman. Manajer Zhang. Buang semua orang ini keluar. Cepatan pergi. Pak Hai, Pakku, semua sudah beres. Takkan ada lagi ganggu pernikahan kalian. Siapa yang dapat buket bunga? Dialah next yang menikah. Ayah, jangan mesra-mesraan di depan aku. Aku mau main ke taman. Baiklah, ayo kita pergi main sekarang. Guming, benar itu kamu? Gong Yue. Guming, akhirnya kamu mau menemuiku. Kamu datang untuk menjemputku kan? Di hatimu masih ada aku kan? Yue, aku kesini hanya untuk ajak mereka jalan-jalan. Tidak mungkin, Guming. Yang paling kamu cintai itu aku. Dulu kita sangat mencintai. Bagaimana bisa kamu setega ini? Gong Yue, semua ini akibat ulahmu sendiri. Kamu sendiri yang pilih jalan ini, sampai akhirnya jadi begini. Tidak, kamulah perempuan ini yang merayu Guming. Kamu pantas mati. Guming, Direktur Gu, aku mohon pada melihat ikatan kita dulu. Tolong UER. Dia sudah terlalu menderita. Gong Tianxiao, dulu kalian berusaha keras menggeserku dari Tianlang Group. Pernahkah kau bayangkan hari ini konsekuensi Tidak, aku tidak, Guming, percayalah padaku. Aku masih mencintaimu. Mari kita mulai lagi. Mari mulai dari awal. Mulai baru, Gong Yue. Ku beritahu. Sekarang aku punya keluarga yang bahagia. Ada Qing Ran Dan and Ran, lebih bahagia dari sebelumnya. Sangat bahagia. UER. Mengapa? Semua ini seharusnya jadi milikku. Gong Yue, yang kau miliki, tak pernah benar-benar jadi milikmu. Kau hanya ingin menipu orang, tak pernah berpikir untuk memberi cinta sejati. Ayah, Ibu, and Ran Lepar. Baik, ayo pulang. Ayo. Bagaimana bisa mereka begitu bahagia? Semua ini seharusnya milikku. Benarkan, Ayah? UER, kita salah. Semua ini, ulah kita sendiri. Ini akibat perbuatan kita. Dia. UER.